Halo guys, kembali lagi ke channel Game Seru. Hari ini saya akan mereview game Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 adalah game open world action RPG yang berlatar di masa depan dan rilis pada Desember 2020. Masa depan ini dipenuhi oleh teknologi, namun kehidupan manusianya justru semakin keras. Cyberpunk 2077 sendiri diproduksi oleh perusahaan pengembang game asal Polandia bernama CD Projekt Red yang juga dikenal sebagai pencipta seri The Witcher. Awal perilisan Cyberpunk 2077 di Indonesia sendiri mendapatkan respon yang campur aduk dikarenakan bug yang parah pada konsol. Game Cyberpunk 2077 pertama kali diumumkan ke publik pada tahun 2012 dan pengembangannya memakan waktu yang sangat panjang, yakni sekitar 7 hingga hampir 9 tahun. Untuk jumlah tim yang memproduksinya, banyak laporan menyebut ada lebih dari 400 orang yang bekerja langsung untuk pengembangan proyek Cyberpunk 2077. Selama pengembangan game media ini, tim CD Projekt Red menghadapi banyak kesulitan besar dikarenakan skala proyek yang sangat ambisius membuat manajemen tim yang terdiri dari ratusan orang menjadi rumit. Ditambah lagi koordinasi lintas divisi dan studio, serta arah pengembangan game juga sempat berubah di tengah jalan, termasuk perubahan desain yang cukup besar sehingga banyak pekerjaan yang harus diulang dari awal. Dari sisi teknis, tim Projekt Red mengembangkan game ini sambil mematangkan teknologi dan engine, sehingga hal tersebutlah yang memicu banyak sekali bug. Tekanan jadwal rilis juga menyebabkan praktik crunch yang membuat game akhirnya dirilis dalam kondisi belum optimal, terutama di konsol generasi lama. Oke, masuk ke review gamenya. Game Cyberpunk 2077 dibuka dengan cutscene yang langsung memperkenalkan dunia Night City, sebuah kota yang terlihat hidup, penuh dengan lampu dan juga manusia. Namun sejak awal sudah bisa kita rasakan bahwa kota ini tidak terlalu ramah. Cutscene opening ini tidak dibuka dengan aksi yang besar, melainkan hanya dengan kehidupan sehari-hari yang memperlihatkan bagaimana orang berusaha untuk terus bertahan hidup di kota tersebut. Ada mimpi untuk menjadi besar, tapi juga ada risiko kehilangan segalanya. Melalui cutscene juga kita bisa tahu bahwa hidup di Night City berjalan serba cepat, di mana kesempatan yang akan datang tiba-tiba dan juga masalah yang datang tanpa adanya peringatan. Dari cutscene opening juga kita sudah diberikan gambaran bahwa kekerasan di Night City merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Uang dan kekuasaan menentukan nilai seseorang dan juga moral sering dikalahkan oleh kebutuhan bertahan hidup. Melalui cutscene openingnya juga kita diberikan nada cerita yang jelas mengenai pertumbuhan menjadi dewasa yang akan memiliki banyak pilihan sulit dan tidak adanya jawaban yang benar-benar bersih. Cutscene opening ini sendiri berfungsi sebagai fondasi emosi cerita yang akan membuat kita paham dengan posisi V dan membuat kita siap untuk menghadapi dunia V yang keras, juga menanamkan kesan bahwa setiap langkah apapun yang kita pilih akan punya konsekuensinya masing-masing. Alur cerita dalam game Cyberpunk 2077 berfokus pada seorang karakter bernama V. V sendiri merupakan seorang tentara bayaran, bukan seorang pahlawan. V sendiri merupakan seorang karakter yang memiliki tujuan hidup sederhana, yaitu bertahan dan juga menjadi seseorang di kota kejam tersebut. Narasi yang ada juga tidak panjang, yang membuat kita hanya bisa paham cerita yang disampaikan melalui dialog singkat, situasi, dan juga ekspresi dari karakter yang ada. Karakter V yang kita akan perankan bisa berasal dari lingkungan yang berbeda, dan setiap latar belakang dari hidupnya V ini akan menunjukkan cara hidup yang berbeda, namun semuanya berujung pada dunia kriminal yang sama. Hubungan awal V dengan orang-orang sekitarnya memperlihatkan adanya kepercayaan, namun juga ada pengkhianatan di dalamnya yang menunjukkan bahwa tidak semua hubungan itu aman. Dunia Cyberpunk 2077 menggambarkan manusia yang hidup berdampingan dengan mesin, banyak orang yang mengganti bentuk tubuh aslinya dengan teknologi. Tubuh manusia bisa menjadi alat, senjata, bahkan hingga komoditas. Cyberpunk 2077 memiliki tema utama soal identitas diri, pilihan akan hidup, dan juga soal harga yang harus dibayar dari setiap keputusan yang kita pilih, bukan hanya sekedar tentang menyelamatkan dunia.
Menurut saya, alur yang ada di Cyberpunk 2077 terasa berat tapi kuat. Ceritanya tidak disajikan secara cepat atau terburu-buru, melainkan dibangun pelan-pelan supaya kita benar-benar merasakan tekanan hidup di Night City. Alur ini tidak mencoba memanjakan kita dengan penjelasan instan, tapi membiarkan kita memahami situasi lewat dialog, kejadian, dan pilihan yang diambil sendiri. Alur ceritanya juga terasa tidak lurus dan kaku. Kita akan sering dihadapkan pada pilihan yang membuat jalan cerita terasa personal, seolah setiap orang menjalani pengalaman yang sedikit berbeda. Hal ini membuat ceritanya terasa hidup, walaupun kadang terasa melelahkan karena banyak keputusan yang tidak membawa hasil manis. Yang menarik, alur utama tidak berdiri sendirian. Banyak misi sampingan justru memperkuat cerita besar dan membantu memahami dunia serta karakter di dalamnya. Kadang alur terasa terpecah, tapi justru disitulah Night City terasa nyata, berantakan, penuh konflik, dan tidak rapi. Secara emosional, alurnya cukup menekan. Ceritanya sering mengajak kita merenung tentang identitas, pilihan hidup, dan konsekuensi dari ambisi. Tidak semua bagian terasa menyenangkan, tapi justru itu yang membuat alurnya meninggalkan kesan. Secara keseluruhan, menurut saya, alur Cyberpunk 2077 cocok untuk pemain yang mencari cerita dewasa dan reflektif. Bukan alur yang ringan atau sekadar hiburan, tapi alur yang berani, pahit, dan terasa manusiawi. Cara bermain di Cyberpunk 2077 terasa bebas, tapi menuntut kita untuk berpikir. Game ini tidak memaksa satu cara bermain tertentu, tapi justru memberi banyak pilihan bagaimana V menghadapi situasi. Kita bisa main dengan cara menembak langsung, menyelinap diam-diam, atau mengandalkan teknologi untuk melumpuhkan musuh tanpa kontak fisik. Kebebasan ini membuat permainan terasa lebih personal. Cara mainnya juga tidak terburu-buru. Banyak momen di mana kita akan diajak mengamati situasi dulu sebelum bertindak. Kalau asal masuk dan menyerang, seringkali justru berakhir cepat dan kacau. Karena itu, permainan ini terasa lebih cocok dimainkan dengan tenang, membaca lingkungan, dan merencanakan langkah, bukan sekadar mengandalkan refleks. Yang menarik, cara main Cyberpunk 2077 sangat bergantung pada pilihan kita sejak awal. Gaya bermain yang dipilih akan memengaruhi bagaimana misi dijalani, bagaimana musuh dihadapi, bahkan bagaimana dialog terbuka. Ini membuat cara mainnya terasa berkembang seiring waktu, bukan statis dari awal sampai akhir. Di sisi lain, cara mainnya kadang terasa berat untuk pemain baru. Banyak sistem seperti peretasan, perlengkapan, dan kemampuan karakter yang butuh waktu untuk dipahami. Tapi setelah terbiasa, semua sistem itu justru terasa saling mendukung dan membuat permainan lebih dalam. Secara keseluruhan, menurut saya, cara main Cyberpunk 2077 bukan tipe yang instan menyenangkan, tapi tipe yang pelan-pelan mengikat pemain. Semakin dipahami, semakin terasa bahwa game ini bukan cuma soal aksi, tapi soal bagaimana bertahan hidup dan mengambil keputusan di dunia yang keras dan tidak adil. Sekarang saya akan memberikan beberapa tips dalam bermain Cyberpunk 2077. Yang pertama, jangan selalu maju asal menembak dari depan, karena banyak musuh yang punya senjata berat. Jika sekali saja salah posisi darah, kita bisa langsung habis. Bisa untuk mencoba menyerang dari samping atau belakang agar jauh lebih aman. Manfaatkan juga peretasan sebelum baku tembak, karena peretasan bisa mematikan kamera, membutakan musuh, dan juga membuat senjata musuh tidak berfungsi yang mengurangi jumlah musuh sebelum bertarung langsung. Yang kedua, perhatikan posisi dan perlindungan di sekitar, karena kan lingkungan di Cyberpunk 2077 penuh dengan tembok, mobil, dan juga sudut sempit, karena berlindung itu penting, karena musuh sering menyerang berkelompok. Perlu juga untuk tidak asal ganti senjata hanya karena lebih kuat di angka, karena setiap senjata punya jarak efektif, kecepatan tembak, dan juga gaya penggunaannya yang berbeda. Senjata yang nyaman dipakai sering lebih berguna daripada yang terlihat paling kuat. Yang ketiga, luangkan waktu mengerjakan misi sampingan, karena misi sampingan sering memberi cerita lebih dalam, membantu memahami dunia Night City, dan memberikan perlengkapan penting. Jangan terburu-buru untuk mengikuti cerita utama, karena cerita Cyberpunk 2077 cukup berat dan juga emosional. Dengan bermain pelan, bisa membantu kita untuk lebih paham karakter dan juga lebih siap secara kemampuan.
Selanjutnya, perhatikan level dan juga kekuatan musuh sebelum menyerang. Beberapa musuh memang tidak dimaksudkan dilawan di awal, dan juga jika memaksakan diri sering berujung frustasi. Gunakan juga kamera dan alat pengintai karena banyak bahaya yang tidak langsung terlihat, dan mengintai lebih dulu memberi waktu untuk merencanakan langkah. Yang terakhir, jangan anggap semua pilihan dialog aman, karena dalam Cyberpunk 2077, kata-kata sendiri bisa memicu konflik dan juga beberapa pilihan dialog bisa mengubah sikap karakter dan juga mengubah hasil misi. Perlu juga untuk main dengan kepala dingin, bukan emosi, karena dunia Cyberpunk 2077 sangatlah keras dan tidak adil. Bermain dengan terburu-buru sering berakhir buruk, dan bermain tenang membuat pilihan lebih tepat. Untuk visual dan audio Cyberpunk 2077, menurut saya ini adalah salah satu kekuatan terbesarnya. Dari pertama kali masuk ke Night City, game ini langsung memberi kesan kota yang hidup, padat, dan berisi. Gedung-gedung tinggi, lampu neon, iklan raksasa, dan jalanan yang ramai membuat kota terasa seperti dunia nyata versi masa depan. Visualnya bukan hanya sekadar indah, tapi juga membantu menyampaikan suasana kota yang keras dan tidak ramah. Dari sisi warna, Cyberpunk 2077 banyak memakai tone neon yang terang tapi dingin. Warna-warna ini membuat kota terlihat modern dan menarik, tapi sekaligus terasa palsu dan melelahkan. Di beberapa area, warna sengaja dibuat kusam dan gelap untuk menunjukkan sisi kumuh dan miskin dari Night City. Perbedaan warna ini membuat kita bisa merasakan ketimpangan hidup tanpa perlu dijelaskan lewat kata-kata. Efek visual juga terasa kuat dan mendukung cerita. Efek tembakan, ledakan, dan penggunaan teknologi terlihat jelas dan berat. Gangguan visual saat peretasan atau penggunaan implan memberi kesan bahwa teknologi benar-benar memengaruhi tubuh dan pikiran manusia. Semua ini membuat dunia game terasa keras dan tidak manusiawi, sesuai dengan tema ceritanya. Kemudian untuk sisi audio, Cyberpunk 2077 terasa sangat hidup. Suara kota hampir tidak pernah benar-benar sunyi. Ada suara kendaraan, mesin, iklan, dan keramaian yang terus terdengar. Hal ini membuat Night City terasa lebih aktif, tapi juga melelahkan secara mental, seolah kita benar-benar hidup di kota yang tidak pernah tidur. Musiknya juga punya peran besar. Musik elektronik dan industrial memberi nuansa futuristik dan dingin. Saat baku tembak, musik menjadi lebih cepat dan menekan, sementara di momen tertentu musik justru pelan atau hampir tidak ada, memberi ruang untuk suasana dan emosi. Musik tidak selalu menonjol, tapi selalu tepat di momen yang penting. Dialog dan suara karakter terasa dewasa dan realistis. Banyak dialog terdengar kasar, jujur, dan tidak dibuat manis. Intonasi suara karakter membantu menyampaikan emosi seperti lelah, marah, atau putus asa. Ini membuat karakter yang ada terasa lebih manusiawi, bukan sekadar tokoh di dalam game. Secara keseluruhan, menurut saya, visual dan audio Cyberpunk 2077 bukan hanya pemanis, tapi bagian penting dari cara game ini bercerita. Tanpa ada banyak penjelasan, tampilan dan suara sudah cukup untuk membuat kita memahami bahwa Night City adalah tempat yang indah dari luar, tapi kejam dari dalam. Ending Cyberpunk 2077 tidak menggambarkan kemenangan mutlak seperti game pada umumnya. V tidak selalu keluar sebagai pahlawan yang menang, melainkan sebagai seseorang yang harus menerima konsekuensi dari pilihan hidupnya sendiri. Setiap ending menunjukkan hasil berbeda tergantung keputusan yang diambil sepanjang permainan, baik dalam hubungan dengan karakter lain maupun sikap V terhadap dunia Night City. Cyberpunk 2077 sudah terjual lebih dari 35 juta kopi di seluruh dunia sejak dirilis pada Desember 2020 hingga akhir 2025. Angka ini mencakup penjualan versi fisik dan digital dari base game serta edisi Ultimate Edition di berbagai platform. Game ini juga berhasil memenangkan penghargaan, yakni Best Ongoing Game di The Game Awards 2023, Evolving Game di BAFTA Games Awards 2024. Cyberpunk 2077 populer terutama di kalangan dewasa karena tema, dialog, dan pesan ceritanya memang cocok untuk remaja akhir karena adanya konten dewasa. Pendapatan kuartal tahun 2025 mencapai sekitar 349 juta zloty Polandia atau sekitar $85 sampai $96.
Game ini sukses di berbagai platform PC, PlayStation, Xbox, dan beberapa versi mendukung layar dan performa lebih tinggi. Cyberpunk 2077 paling banyak diminati di Amerika Utara, terutama Amerika Serikat dan Eropa, yang menjadi pasar terbesar penjualannya sejak rilis. Selain itu, Cina menunjukkan antusiasme sangat tinggi dengan jumlah pre-order dan pemain yang besar meski rilisnya terbatas. Sementara, Rusia juga dikenal sebagai salah satu negara dengan penjualan fisik yang kuat. Dikonfirmasi juga akan ada sequel dari Cyberpunk 2077 yang kini sedang dikembangkan oleh CD Projekt Red, namun belum ada tanggal resmi untuk perilisan sequelnya. Game lanjutan ini awalnya dikenal dengan nama kode Project Orion dan sering disebut Cyberpunk 2 oleh komunitas, meskipun itu mungkin bukan judul akhirnya. Secara keseluruhan, Cyberpunk 2077 adalah game dengan dunia dan cerita yang kuat meski perjalanannya tidak sempurna sejak awal. Setelah banyak perbaikan, game ini berhasil menunjukkan ambisinya sebagai pengalaman petualangan futuristik yang dewasa, gelap, dan reflektif. Cyberpunk 2077 cocok untuk pemain yang ingin menikmati cerita mendalam, pilihan yang punya konsekuensi, dan suasana kota masa depan yang indah tapi kejam. Segitu dulu untuk review game Cyberpunk 2077 kali ini. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Thank you and see you next time.